Vidi, Nino dan lain-lain, sampai akhirnya kayak aku pengen nyoba juga di musik karena mereka encourage aku untuk kayak kenapa nggak serius aja di musiknya. Di kantin aku makan sama ibu aku nemenin kerja kayak ini anak saya, biasa kan ibu-ibu kan suka tiba-tiba jadi ini anak saya loh, tapi sekarang lagi nggak jadi dokter. Kalau ada yang tahu apa ya namanya bahasa Indonesia ambeien gitu, ambeien itu ada kasus sampai yang ususnya keluar semua. Mati gue. Sampai usus besarnya keluar semua. Itu seru banget. Aku sama Tompi bisa tentang topik kedokteran ya. Bisa banget tentang medical terms gitu. Jadi makin bingung ya orang. Boleh. Tentang lensa gitu, tentang kapiler gitu. Siti bukan udah sering banget kesini ya? Sering banget ya, kayak kampung halaman saya. Udah ketemu? Iya, jangan fangirling dulu. Stop your professional. Iya. Teman setia, ni hao ma, wo de mingse xi Marian. Hari ini kita spesial pengen belajar Mandarin dari salah satu perempuan yang sangat berbakat. Karena dia gak cuma bisa Mandarin, dia bisa nyanyi, dia juga lulusan kedokteran, dan baru aja rilis 1 EP album spesial. Siapa lagi kalau bukan Indah Kus. Hello, welcome Indah Kus ke TS Talks. Pertama kali perdana sih kesini. Ya, tapi sebetulnya kamu journey-nya kalau aku lihat udah pernah beauty pageant dari 2014, bener ya? Terus udah fakultas kedokteran, udah pernah ikut Star Music di Cina. Iya, baru-baru ini Iya kan? Jadi macam-macam. Apa yang terbaru dari kamu, dan mungkin ceritain dikit kok awalnya kenapa bisa beauty pageant, terus kenapa sekolah dokter, terus sekarang akhirnya nyanyi. Oke, aku perkenalan dulu kali ya Kak. Halo semuanya, hello everyone, I'm Indah Kus, I'm a singer-songwriter from Indonesia. 大家好，我是印达，当时你们可以叫我小兰。我学了中文3个月了，然后 yang artinya artinya sama semua. Kalau itu kayak introduction aku biasanya gitu. Terus 안녕하세요, 저는 인다쿠스입니다. 반갑습니다, 여러분. Banggapsimnida. Jadi dia ada 3 bahasa ya, Indonesia ada, Mandarin ada, Korea juga ada. Yang paling fasih apa? Pasti bahasa Indonesia ya Kak. Oh iya, benar bersama juga. bahasa Sunda, ya, karena aku Sunda girl. Bahasa Inggris juga. Karena bahasa internasional. Terus sebenarnya sebelumnya belajar Korea dulu, baru sekarang bahasa Mandarin. Oke, nah kamu biasanya kalau ngenalin diri, aku penyanyi apa nih? Kalau misalnya lagi manggung atau misalnya lagi ketemu grup baru, biasanya kamu ngenalin diri gimana? Ini Kak, biasanya setelah aku dari China kemarin, jadinya aku punya kayak halo semuanya, aku Indah Kus, Xiaolan, blu 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 blu. Gitu. Itu apa gimana? Blu blu gitu. Itu Korea apa Chinese? Itu Korea. Itu gaya dibikin Korea. dari tim China aku, tapi pada akhirnya itu jadi kayak slogan daily aja udah ke bawah. Karena ternyata nempel banget ya di orang-orang. Kan dulu sebelumnya rambut aku biru, jadi nama panggilan aku Little Blue. Di Shanghai. Di semuanya. Oke. Nama Chinese siapa tuh kalau itu? Nama Chinese sebenarnya sama. Jadi kalau Indah tuh jadinya Indah, sama kayak Korea juga Indah. Kenapa kamu memilih nama panggungnya Indah Kus? Indah Kus karena nama asli aku tuh sebenarnya panjang banget Kak. Indah Kusmaningrum. Enggak panjang banget ya. Kan bisa juga Indah Ning ya? Waduh, bisa biar Inrum juga bisa ya? Boleh. Cuman karena saat itu aku mau bikin medsos, itu cuma bisa Indah Kus. Iya. Kepanjangan juga karena ada 1.001 juta orang yang pakai nama Indah Kusuma kan, jadi banyak banget. Sampai akhirnya aku kalau ngenalin nama, halo semuanya aku Indah Kusuma, tuh nggak ada yang kenal Kak. Jadi taunya Indah Kus. Taunya Indah Kus. Karena mungkin Indah Kusuma agak banyak ya. Iya kali ya. Banyak ya. Kalau kita googling Indah Kusuma pasti yang keluar banyak. Betul. Jadi kalau Indah Kus cuma kamu gitu. Betul. Jadi udahlah jadi Indah Kus saja. Tadi kan aku mention kamu tuh juga pernah beauty pageant, yaitu Miss Indonesia tahun 2014 mewakili Sulteng. Masih inget nggak sih ini udah 10 tahun yang lalu? Udah lama banget sih, tapi aku masih inget kok. Terus jadi itu titik awal kamu dikenal sama orang masuk ke dunia entertainment atau sebelumnya pernah lagi? Kayaknya itu pertama kali aku nyoba sih. Aku emang orangnya kepo banget Kak. Jadi kayak sekepo itu kayak semuanya aku cobain gitu. Sampai akhirnya aku ikutlah pageant gitu kan. Terus saat itu karena memang kan saya itu ada beberapa tahap audisi yang dimana aku tuh emang cuman tahu kayak budayanya, makanannya, tradisinya tuh dari Sulawesi karena ibu aku Sulawesi dan semua keluarga aku yang di rumah di Bandung itu bisanya pakai bahasa itu, jadi kayak bisa lah gitu kan. Sampai akhirnya
lolos lah jadi finalis apa final bla 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 sampai terakhir tuh 14 besar. Tapi aku tahu kayaknya ini bukan yang aku suka deh gitu. Kayak aku bukan gak bisa nih jadi miss Bukan gitu. panggilannya gitu ya. Bukan nih, gak bisa nih pakai heels gitu, kayak agak susah ya gitu. Jadi ya udah deh, akhirnya abis itu baru mulai kenal ke dunia yang lain, dunia lain sampai akhirnya di entertainment sampai Ke sekarang. dunia lain agak serem juga Iya, ya. agak serem ya, salah banget, lebih ke entertainment cabang yang lain. Iya, gitu. oke. Tapi bukan entertainment doang kan, kamu juga menekuni kedokteran. Kebetulan Terinspirasi iya. Dokter Tompi mungkin, penyanyi dan juga dokter Tapi ya. iya kayaknya aku emang mengidolakan beliau juga karena mungkin sampai detik ini beliau yang masih kayak dari dulu nyanyinya bagus banget, lagu-lagunya bagus banget, bikin lagu juga bagus banget dan tapi tetap fokus juga di kedokteran, bahkan sampai spesialis juga sekarang gitu. Jadi mungkin salah satu inspirasinya memang dari beliau juga sampai akhirnya aku ikut tes waktu SMA. Jadi ada tes yang pakai rapor tapi ada tesnya lagi. Terus jadi masih kelas 3 SMA terus aku lolos dan pas aku menekuni kedokteran ternyata aku suka juga sama kedokteran gitu. Jadi seru. Spesialisnya apa? Enggak, aku masih dokter umum Kak. Oh, masih dokter umum, tapi pengen ngambil spesialis. Pengen sih Kak, mungkin nanti ya kalau misalkan udah terkumpul lah biayanya segala macam. Oke, pengen tapi sih. Kalau disuruh pilih sekarang lebih baik di dunia musik dulu. Sekarang lagi musik karena aku penasaran, kayak aku pengen tahu sejauh apa sih aku bisa berkarir di musik gitu. Apalagi ya alhamdulillahnya dapat kesempatan juga gitu untuk bisa bawain Indo ke luar negeri juga, jadi kayak jadi penasaran gitu. Tapi padahal kalau nanya-nanya kan Tompi kebetulan teman aku juga ya. Kalau nanya Tompi sebenarnya lebih kayak jadi dokter sih kata dia. Tapi kamu pengen pursue mungkin karena penasaran ya, pengen tahu nih lagu Indonesia bisa dibawa ke dunia bagian mana gitu ya. Betul gitu. Mungkin suatu saat aku pengen sih balik lagi gitu. Dari keluarga kamu sebenarnya lebih support apa? Jadi penyanyi atau jadi dokter? Sebenarnya sih awal aku berkarir di musik terutama ya. Jadi aku awalnya itu sempat ikutan kayak sebuah drama musikal gitu. Terus jadinya ketemu sama teman-teman musisi Indonesia kayak Vidi, Nino dan lain-lain sampai akhirnya kayak aku pengen nyoba juga di musik karena mereka yang encourage aku untuk kayak kenapa nggak serius aja di musiknya. Sampai akhirnya aku fokus dan awal fokus itu justru orang tua tuh kayak ragu gitu loh, kayak biasalah orang tua zaman dulu mungkin kayak ini mau gimana, mau dibawa kemana nih, emang bisa gini sampai akhirnya aku kayak menekuni itu kayak Bu sabar ya, kayak aku pengen tahu dulu sampai akhirnya berapa tahun, mungkin adalah 3 tahun baru aku mulai kayak menghasilkan sendiri dari situ sampai akhirnya sampai sekarang. Jadi barulah sekarang jadi support banget. Jadi kalau makan misalkan di kantin aku makan sama ibu aku nemenin kerja kayak ini anak saya, biasa kan ibu-ibu kan suka tiba-tiba jadi ini anak saya loh, tapi sekarang lagi nggak jadi dokter dong, pasti bangga dong. Tapi kalau kan semua aktivitas atau profesi ya biasanya ada momen high-nya ya, momen thrill-nya. Kalau kamu sebagai penyanyi ada momen high-nya nggak? Dan sebagai dokter mungkin pernah ngalamin itu kan, kamu katanya sempat praktek-praktek juga kan? Aku memang kebetulan suka banget kalau lagi jaga UGD kayaknya ya, kalau nggak jaga malam gitu karena aku emang anaknya jiwa tantangan. Aku Aries. Wow. Oh, Aries. Ada psikonya dikit. Kadang-kadang ada psikonya dikit. Iya. Jadi kayak meskipun otak aku agak-agak tapi maksudnya kayak aku tuh suka tantangan banget Kak. Jadi kayak kalau tiba-tiba ada kayak kecelakaan nih langsung kayak aduh aku kan harus buru-buruan sama waktu kan. Terus jahitan aku tuh rapi banget loh Kak. Aku suka banget menjahit. Pengen tahu dong aku pengen tahu deh. Ini kan aku jarang ya ngobrol sama dokter yang kerja di UGD ya. Apa cerita kamu yang kamu sampai hari ini masih inget? Aduh, tapi ini takut disensor nih, nggak apa-apa lah ya? Enggak kan, nggak kesebut apa-apa. Mungkin kasus kali atau kasusnya aku inget ada 2 kasus yang buat aku sampai detik ini kayak seru banget Kak. Jadi yang satu ada pasien nih kecelakaan, terus kayak kecelakaan terus dia abis berantem sama orang sampai bacok-bacokan gitu. Waduh. Hidup nggak orangnya sekarang? Nah, finally alhamdulillah hidup ya. Jadi kayak itu berlomba dengan waktu karena kayak banyak darah yang keluar. Jadi gimana caranya kita dokter-dokter dan tenaga medisnya itu kayak suplai darah yang lebih cepat dibanding keluarnya dia kan. Anjay, kayak teoritis banget gitu kan. Jadi mengejar nama waktu gitu terus ya. Jadi kita kayak rusuh gitu ngeguntingin semua bajunya harus dibuka dulu kan, terus kayak sini pokoknya semuanya. Nah yang serem itu kayak karena dia banyak juga di daerah kepala ya, jadi kayak waduh nih banyak nih, soalnya kan kalau ke otak, suplai ke otak tuh agak riskan ya kalau misalkan suplai darahnya kurang karena ngaruh ke yang lain kan. Wes ngomongnya pinter. Nah terus sampai akhirnya kayak udah selesai, terus kayak
thrilling deg-degan, wah bejir bagaimana nih bejir gitu. Sampai akhirnya juga udah selesai, akhirnya selamat dan bisa bisa misalnya bertahan. Udah berapa menit kemudian bapaknya udah bangun, terus malah ngerokok di ruangan ICU-nya. Terus kayak udah deh aku kemarin kayak, bapak tuh belum selesai gini kenapa ngerokok? Iya Neng, pusing. Ya iya tuh pusing gini. Gitu. Kok bisa sih ngerokok di ruangan itu? Nakal aja dia, bandel aja. Iya, memang kadang emang harus sabar jadi tenaga medis tuh. Kadang memang ada orang-orang yang mungkin memang gak ngerti aja gitu. Terus yang seru lagi yang kedua aku inget banget, dia datang tuh dengan sakit di daerah pantat gitu. Ternyata kalau ada yang tahu apa ya namanya bahasa Indonesia ambeien gitu, ambeien itu ada kasus sampai yang ususnya keluar semua. Mati gue. Sampai usus besarnya keluar semua. Itu seru banget. Aku sama kebetulan ada residen saat itu, jadi kan kita barengan kan, residen kan yang lagi sekolah jadi spesialis kan. Yaudah kayak, ayo kita bertiga. Jadi kita bertiga masukin ususnya dulu. Urgensinya adalah kita masukin dulu ke dalam sampai bener-bener dari belakang masukinnya. Kita masukinnya manual, baru dipindahkan ke ruang operasi. Gitu itu kayak thrilling banget karena udah bentukannya udah kayak kasihan juga bapaknya, kasihan. Kita juga bingung kan gitu. Lebih seru jadi penyanyi ya. Seru ya, tapi itu aku seru juga karena unik ya ceritanya. Tapi kan mungkin both ya, untuk sebagai dokter sama sebagai penyanyi kamu memang harus kuat mental dan fisik. Kira-kira lebih capek mana? Kayaknya kalau menurut aku sama-sama aja sih. Mungkin lebih ke kalau nyanyi gitu ya, kayak ada momen yang aku ngerasa, nah ini Kak bedanya menurut aku kayak kenapa kadang aku merasa aku tetap butuh dua-duanya. Kayak buat aku dua-duanya tuh harus balance, karena ketika aku jadi dokter nih, kita semua ya sebisa mungkin kita kan harus menyerap energi negatifnya pasien nih, kayak dia lagi kesakitan atau bahkan hal-hal yang dia ceritain, misalkan aku lagi dok aku di rumah lagi gini, sama suami aku gini, iya bu semangat blablabla. Tapi kan kita nggak bisa, iya bu aku juga di rumah aku lagi dimarahin sama ibu aku, kan nggak mungkin. Iya. Sedangkan kalau aku ngerasa jadi ketika aku ngambil energinya mereka untuk aku balikin jadi baik, aku kan punya energi negatif juga yang aku pengen keluarin. Salah satunya adalah caranya adalah yang aku rasa paling efektif, aku bikin lagu untuk aku bagikan ke orang gitu. Tapi ini yang keren sih, aku kan sangat mengidolakan penyanyi-penyanyi yang singer songwriter juga. Tadi kita sempat bahas ya, kan mungkin nggak semua singer itu bisa nulis gitu. Dan menurut aku kamu super talented karena you also write lagu kamu sendiri. Terima kasih. Gitu. Itu sebenarnya awalnya lebih ke biar ekonomis sih. Oh gitu ya, biar nggak sebanyak orang ya. Betul, awalnya gitu, tapi lama-lama ternyata aku bisa nulis sendiri sampai ternyata orang suka. Sampai ada titik momen lagu aku yang Endless Loop itu aku bikin sendiri tuh nyampe 1 juta streams pertama saat itu. Gak nyangka Kak, kayak gak pernah terfikirkan dalam otak aku, ternyata lagu aku akan disuka orang loh gitu. Yang kayak aku pikir, aku gimana nih nulisnya gitu. Ternyata suka, dan sampai sekarang aku jadi ketagihan buat bikin lagi. Itu thrillnya penyanyi ya, kalau lagu kamu didengar sama banyak orang mungkin. Lu bikin thrillnya lebih ke di stage sih. Ngontrol emosi harus dengerin segala macam kondisi yang ada, gitu-gitunya sih. Aku kan lihat kamu juga ngefans banget sama K-pop music. Iya. Ya kan? Jadi banyak inspirasinya katanya dari K-pop music. Betul. Cuma when you write itu biasanya apa? Kan kalau kita ngobrol sama penyanyi beda-beda cerita ya. Ada yang dari cerita temennya, ada yang dari kisah hidup sendiri. Kalau kamu biasanya nulis lagu itu gimana prosesnya? Apa sama juga sama penyanyi-penyanyi pada umumnya? Kayaknya pada umumnya sama sih. Mungkin kalau dulu aku tuh, sekarang untuk album yang kedua ini, mini album kedua, aku lebih bisa jujur kayak, ini cerita aku guys sebenarnya gitu. Ini tentang mantan aku gitu. Ini tentang siapa. Kalau dulu di awal-awal tuh aku masih malu gitu loh, kalau masih kayak mungkin belum berani, belum jujur sama diri sendiri. Jadi kayak kalau ada yang tanya ini lagu tentang siapa, ada itu temen gitu. Padahal sebenarnya itu lagu siapanya gitu. Emang ada berapa mantannya? Mantannya sih nggak banyak kok Kak gitu. Aku banyak. Juga sebenarnya relationship statusnya juga dari dulu tuh kayak kurang bagus mulu ya, makanya gitu. Jadi cerita gitu kan. Jadi sebenarnya rata-rata sih memang masih apa ya, lagu-lagu dari pengalaman sendiri sih. Sampai sekarang di tahap yang kayak udah habis nih relationship aku, kan nggak banyak kayak mantan aku. Jadi kayak siapa nih? Ada orang toksik nih di hidup aku. Aku bikinin lagu udah. Jadi biasanya kamu lebih terinspirasi kalau lagi down atau kalau lagi happy? Kayaknya dua-duanya, tapi memang lebih banyak tuh ketika tersakiti ya. Tersakiti itu langsung banyak ide-ide langsung yang curcol muncul di lagu. Iya, sampai kayak kemarin di China aku ngerasa kesepian banget. Gila nih, cuman ternyata jadi seminggu setelah itu rame di Indo, which itu juga aku nggak expect. Jadi ada momen kayak aku ngerasa kesepian banget Kak, karena nggak ada yang bisa aku ajak bahasa Indonesia di sana, terutama bahasa Sunda ya gitu. Jadi
Terus ternyata aku orang pertama dan satu-satunya juga yang kesana gitu. Jadi kayak waduh sepi banget ya nih hidup ya. Tiap masuk dorm tuh kayak ya sendiri lagi gitu. Sampai akhirnya aku bikin lagu juga gitu. Tapi kalau kamu sendiri kan ya mungkin ada orang yang introvert don't main sendirian Nah gitu. aku ekstrovert mentok. Nah ya kelihatannya begitu. Jadi kamu how do you survive? How do you survive kalau lagi nggak ada teman? Karena jadinya kan energinya nggak ada ya kalau ekstrovert kalau nggak di sini. Biasanya ujung-ujungnya aku ngobrol sama diri sendiri. Jadi kayak seolah-olah aku bikin vlog ya teman-teman. Hai guys, ini aku lagi pakai ini enggak, cuman aku sendiri. Kalau nggak aku bikin sesuatu, kalau nggak main sih. Aku lagi salah satu orang yang bisa begadang terus karena menghabiskan energi aku untuk ngalahin tim lawan. Aku kamu push main rank apa sih Roblox? Enggak, aku main Mole lagi. Oh Mobile Legend. Oh iya, Michi langsung Legend. bisa relate. Kita mabar ya semuanya. Iya, ini gamer-gamer nih. Oh gitu. Iya, jadi dengan adanya Mobile Legend enaknya kamu mungkin ada interaksi ya dengan orang di virtual world gitu. Betul banget sih, itu kayaknya salah satu cara terbaik aku sekarang untuk menghabiskan energi ekstrovert yang 200% ini gitu. Nah ini kamu punya family tree dalam style musik kamu. Apa sih maksudnya family tree? Oke Kak, jadi gini ya. Kalau aku bermusik kadang orang nanya, Indah aku sebenarnya genrenya gimana sih, musiknya gimana gitu. Sebenarnya kalau udah denger semua lagu aku pasti bakal tahu si family tree-nya, tapi aku bakal jelasin juga ke kakak dan teman-teman semua di sini. Tolong dijelaskan. Iya, dia punya family tree. Jadi aku punya ibu namanya Ayu. Oke. Jadi dia lebih ke bukan K-pop Ayu ballad. K-pop. Si K-pop artis. K-pop, iya. Oh oke. Iya. Terus aku punya bapak namanya Heize. Oh Heize. Heize itu sama itu juga K-pop. Heize ya. Hip hop bukan ya? K-hip hop, K-R&B gitu. Terus aku punya om namanya Dean, itu juga dari Korea. Cuman lagi hiatus. Oh tahu lagi aku ngurus keluarga. Tulisannya Dean kan? Iya betul tahu, Kak. tahu. Iya gitu. Terus aku punya kakak cewek. Meskipun dia lebih muda dari aku, tapi menurut aku dia kakak aku. Namanya Bibi. Oh Bibi tahu juga. Aku pernah ketemu Bibi. Rising kan? Iya udah pernah ketemu. Oh jadi itu semualah keluarga aku. I see. Nah jadi maksud kamu adalah kenapa ini keluarga kamu? Karena ini adalah artis-artis yang menginspirasi genre musik kamu. Karena dari pop ada, hip hop ada, ya kan? R&B ada. I see. Oke. Kalau family tree musik Indonesia ada nggak inspirasi? Family tree Indonesia sebenarnya aku banyak terinfluence juga Kak. Jadi kalau dulu waktu kecil ibu aku tuh seneng ngoleksi kayak musik-musik jadul gitu. Sampai aku inget banget aku dulu suka Vina Panduwinata, tapi lebih ke yang jadul-jadul gitu. Terus kayak aku inget banget aku pernah diajak nonton konser kakakku, nonton Anggun. Sampai kayak aku dulu seneng banget sama lagu-lagunya, kayak cantik banget ya gitu. Terus kayak aku sampai ngikutin perjalanannya juga ke negeri orang kayak gitu sampai sekarang. Jadi aku seneng sih. Cuman yang aku lagi seneng siapa ya? Kalau sekarang akhir-akhir ini Niki aku juga seneng. Niki, oke. Terus sisanya sih karena emang mungkin temen juga ya kayak Titi gitu. Jadi kita kalau misalnya kamu bisa milih, bisa duet sama siapapun sekarang di Indonesia, sama penyanyi Indonesia, ada nggak, ada top 5 mungkin kali ada? Aku sebenarnya masih pengen punya kesempatan berkolaborasi sama Dr. Tompi juga lagi, karena salah satu inspirasi aku juga gitu. Terus sekarang juga emang dekat sama beberapa musisi, mungkin sama Ishan, mungkin next time Nyong. Mungkin sama Tompi bisa tentang topik kedokteran ya? Bisa banget. Tentang medical terms gitu, jadi makin bingung ya orang. Boleh, tentang lensa gitu, tentang kapiler gitu. Tompi, Isyana, siapa lagi? Terus sebenarnya aku juga ngikutin beberapa rapper juga. Aku suka banget sama Ramen Girl. Oh Ramen Girl. Sempat ada Ramen Girl tulisannya bukan Ramen Girl gitu. Ramen Girl. Girl. Iya. Gitu. Itu juga terus sama Lace juga dari dulu aku pengen banget, belum pernah kesampaian juga. I see. Oke. Nah, pernah enggak sih kamu karena ngefans kamu udah pengen siapin lagu nih buat nanti one day kita duet? Belum. Kalau nyiapin lagu khusus sih belum, Kak. Tapi setiap lagu yang aku bikin possible untuk kita berkolaborasi. Iya. Biasanya kamu kalau nulis lagu, orang pertama yang kamu tanyain untuk nih lagunya oke nggak, itu biasanya siapa? Ada Kak, jadi aku punya tim aku itu ada di company aku namanya Esa sama Marvel. Jadi 2 orang ini misalkan nih aku udah bikin raw si bagannya, melodinya segala macam, biasanya aku kayak kasih denger dulu ke mereka nih. Bahasanya terlalu
aneh gak nih gitu. Biasanya mereka kayak rubah-rubah dikit atau misalkan kayak ngasih saran apa, jadi bikin bareng. Pernah bikin lagu buat K-pop idol favorit? Itu pernah katanya lagi. pernah ya? Iya, malu. Pernah buat siapa? Itu buat bias aku Kak, jadi aku iya malu. Jadi aku, aduh ya Allah salting ya, bentar. Jadi aku emang ngefans banget, cuman kan anaknya malu gitu ya, nggak mau kelihatan kayak aku tuh kayak bucin nih. Sampai akhirnya aku bikin lagu judulnya 24 Hours yang emang aku persembahkan tribute buat leadernya NCT. Oh, dari NCT. NCT bukan udah sering banget kesini ya? Ih sering banget Iya ya, kan? kayak Udah. kampung halaman saya. Udah ketemu? Iya, udah ketemu, aku nonton sih Kak. Tapi belum ketemu, belum pelukan kayak, belum. aduh, jangan aku salting nih, kayak halo gitu kayak. Pengen sih ya mungkin suatu saat bisa. Oh belum. Kalau misalnya tiba-tiba ketemu, kamu? Oh enggak, aku sekarang udah jago untuk kayak jangan fangirling dulu ya, stop yuk, profesional. Iya. Takutnya nanti nggak jadi naksir dianya gitu. Enggak, takutnya nggak jadi collaboration kan. Jadi kayak kadang-kadang kita harus ada guys, meskipun kita tuh fangirling setengah mampus gitu, tapi kalau depan kita kayak ini agak dejavu ya Kak. Soalnya waktu kayak di China kemarin juga ada satu lausher apa ya kayak guru yang jadi juri yang aku baru pertama kali, dan aku tuh baru tahu bahkan ada beliau di hari itu. Jadi kayak ya ampun, ini aku ngefans banget, nggak tahu ya jadi lausher. Jadi kayak lama-lama aku mulai ngerti kayak merubah si fangirling ini jadi ya udah profesional aja. Pernah nggak kamu ngefans sama seseorang? Kan kadang-kadang kalau kita ngefans sama seseorang kan kayak fantasy ya. Cuma akhirnya udah kenal nih, akhirnya jadi biasa aja. Pernah nggak mengalami itu? Kayaknya itu sama juta lausher deh. How is lausher ah? Kan biasanya gitu kan, kadang-kadang it's better mereka jadi fantasi aja. Soalnya pas udah kenal, udah ngobrol ternyata oh gini aja gitu kan. Enggak, lebih ke ada point of view baru aja sih Kak. Mungkin sebelumnya aku lebih ke nggak pernah terbayangkan gitu, kayak waktu itu ketemu Tao Laoshu juga kayak nggak pernah terbayangkan akan ketemu karena dia begitu jauh di China dan sebesar itu tiba-tiba ketemu dalam satu program. Terus yang kayak pertama kali itu kayak survival yang bener-bener di kamera di mana-mana, diikutin kemana-mana, mic selalu on, even di kamar dorm cewek tuh ada kameranya banyak. Masa? Di kamar? Di kamar. Kamar pas tidur jadi kalau tidur kita naikin handuk, baru gitu. tidur. Aku tuh K-pop mentok banget gitu ya tadinya, tapi semenjak dari China tuh to be honest, aku tuh mungkin nggak pernah lihat C-pop. Sekarang aku lebih banyak terinfluence dari C-pop sih kalau untuk style dan make up ya. Dan pas banget nenek aku itu dipanggil duluan 2 hari sebelum first stage aku. Yang aku gak bisa pulang di hari itu pun ada rekaman, jadi aku waktu yang di Cina ada evil editing untuk membuat drama-drama. Ada lagu buat mantan ya kan? Yang betul. Terakhir. Ada yang bilang spill mantannya. Terus aku kayak tanya, cuy ini mau di spill nggak? Aku bilang spill aja kalau mau gitu. Oh ya. Aku capek ya. Ya diamin aja, mendingan udah cut off aja gitu. Iya aku capek. Ya aku lebih kayak iya. Oke, tapi aku bikinin lagu. Jadi bicara, katakan saja apa maumu.